Shalom semuanya, firman Tuhan hari ini adalah tentang bagaimana Tuhan memakai keluarga untuk sebuah pekerjaan besar bagi kerajaan Allah. Kita mau melihat dulu di dalam firman Tuhan kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 5. Ini Paulus berbicara kepada Timotius. Firman Tuhan berkata begini, "Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Paulus ini berkata bahwa Timotius itu punya iman yang tulus ikhlas. Tapi kata-kata Paulus ini tidak berhenti sampai di situ, tapi dia lanjutkan berkata begini, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu dan di dalam ibumu, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus berkata bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Apa sih iman yang tulus itu? Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang murni, iman yang tidak berpura-pura, yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, kecurigaan kepada Tuhan. Tetapi ada sebuah iman yang murni, tulus. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus berkata, iman yang ada di dalam dirimu, iman yang murni dan tulus itu, pertama-tama iman itu ada pada nenekmu Louis, lalu tinggal di dalam ibumu, baru kepada kamu. Kita mau melihat Tuhan itu menciptakan keluarga untuk maksud yang besar. Pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan alam semesta, bumi, dan langit, kemudian menciptakan manusia, pertama yang Tuhan lakukan adalah membuat keluarga, yaitu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa menjadi satu daging di dalam sebuah pernikahan, supaya mereka beranak cucu. Kenapa? Dari anak cucu mereka itu supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya mereka memerintah bumi. Hanya saja pada waktu itu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tetapi rancangan Tuhan atas keluarga tidak berubah. Saudara, tadi dikatakan bahwa Timotius telah memiliki iman yang tulus ikhlas. Paulus itu sangat mengasihi Timotius karena dia melihat ketulusan hatinya, kemurnian hatinya. Dia adalah murid Paulus yang dikasihi. Timotius adalah murid Paulus. Tetapi sekalipun Paulus memuridkan Timotius, tapi Paulus mengakui ada banyak hal yang sudah ada di dalam kehidupan Timotius, termasuk imannya, termasuk hidupan takut akan Tuhan, itu tidak diperoleh dari Paulus. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Nah, ini kata-kata Paulus kepada Timotius, kamu itu sudah mengikuti ajaranku, hidupku, teladanku, imanku, ketekunanku, kesabaranku, kasihku, karena dia memang muridnya Paulus. Pasti Timotius selalu mengikuti teladan dari Paulus. Tapi ayat 14 sampai 15 berkata begini, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Paulus berkata, kamu sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Waktu kecil, Timotius belum mengenal Paulus, tapi dia sudah mengenal kitab suci. Dari mana kehidupan dia sehingga dia sudah mengenal kitab suci dari kecil? Dari ibunya. Bagaimana ibunya bertumbuh iman dan bisa mewariskan iman kepada anaknya? Dari nenek Timotius, yaitu Louis. Saudara, Timotius besar bukan dia besar dengan sendirinya, tetapi ada nenek moyangnya yang mewariskan kepada dia roh takut akan Tuhan, hati yang tulus, iman yang tulus. Itu dari neneknya. Dari neneknya Louis turun kepada ibunya dan turun kepada Timotius. Itu sebabnya Tuhan itu mempersiapkan keluarga. Karena dalam keluarga yang kuat,
Mereka akan melahirkan anak-anak yang kuat. Dan dari anak-anak yang kuat, mereka akan membangun keluarga-keluarga baru yang kuat. Dan melahirkan anak-anak lagi. Sehingga muncul sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang kuat di dalam Tuhan, yang cinta Tuhan, dan hati yang tulus ikhlas. Dan iman yang tulus ikhlas sama seperti yang dimiliki oleh Louis sampai pada Yunika, sampai kepada Timotius. Alangkah pentingnya sebuah warisan yang diwariskan keluarga kepada anak-anaknya. Bahkan Paulus sendiri, dia berkata di dalam 2 Timotius 1 tadi, ayat yang ketiga, berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Paulus berkata, aku bersyukur kepada Tuhan, aku memiliki hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Orang tua dipakai Tuhan untuk membangun sebuah dasar, membangun fondasi untuk keturunanmu berlari bersama dengan Tuhan. Paulus tidak serta-merta terbangun imannya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia sangat pintar di dalam firman Tuhan. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia mengerti firman Tuhan. Dia orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak tumbuh sendiri di dalam dirinya tiba-tiba bayi, kemudian dari bayi tiba-tiba besar, punya iman yang seperti itu. Tetapi itu dibangun turun-temurun dari nenek moyangnya sampai kepada Paulus. Itu sebabnya penting bagi setiap saudara kalau saudara adalah seorang suami istri dan memiliki anak. Apa yang kau akan wariskan kepada anak-anak? Warisan yang luar biasa kepada anak-anak kita adalah satu, warisan roh takut akan Tuhan. Kedua, warisan karakter. Ketiga, warisan nama baik. Keempat, warisan taburan. Warisan nilai-nilai kebenaran. Karena apa yang kamu tabur sekarang akan dituai anak-anakmu. Baik itu taburan yang jahat maupun yang baik. Nilai-nilai kehidupan akan membangun mental anak-anakmu dan keturunanmu. Mereka punya mental pemenang atau mental pecundang. Mereka punya karakter yang baik atau tidak. Tergantung dari apa yang kita sekarang tanam di dalam kehidupan mereka. Tergantung dari apa yang kita sedang bangun di dalam keluarga kita. Dan roh takut akan Tuhan. Pada waktu kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana takut akan Tuhan, maka keturunan kita juga akan mengalami, juga akan mengikuti teladan yang sama. Seperti sebuah perusahaan yang besar dan kuat. Biasanya itu karena dibangun turun-temurun, bukan oleh satu orang. Misalnya, dan orang pertama yang membangun sebuah perusahaan, dia mungkin menangis air mata, sampai mencucurkan darah mungkin ya, karena mereka berjuang, ngalami jatuh bangunnya perusahaan, jatuh bangunnya apa yang mereka mengalami jatuh bangunnya sebuah apa yang sedang mereka bangun. Mungkin usaha yang mereka bangun masih kecil, modal pas-pasan. Di situ mereka mulai punya pengalaman demi pengalaman dari setiap kejatuhannya. Anak-anaknya melihat pengalaman dari orang tua bagaimana jatuh bangunnya, sehingga dia kemudian melanjutkan usaha orang tuanya. Mereka sudah belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang tuanya, sehingga dia tidak perlu mengulang kegagalan yang sama atau kesalahan yang sama. Sehingga mereka berjalan lebih bijaksana, lebih profesional, lebih terlatih, karena dia sudah melihat teladan dari orang tuanya. Lalu perusahaan sudah mulai agak besar, lalu cucunya mulai melihat bagaimana neneknya, bagaimana ayahnya, itu bagaimana mereka membangun sebuah usaha yang profesional. Dan mereka belajar lebih banyak sehingga semuanya sudah terbangun dan mereka bisa berlari. Dan mereka tugasnya adalah memperluas apa yang sudah dibangun oleh nenek moyangnya. Sehingga perusahaan itu menjadi besar, menjadi kuat. Apalagi kalau orang tuanya atau nenek moyangnya telah membangun sebuah kepercayaan kepada orang lain. Membangun sebuah kepercayaan, nama baik, kejujuran. Sehingga orang sudah mengenal bahwa perusahaan orang ini bisa dipercaya. Saya tinggal di Tangerang dan pada waktu saya pertama kali datang ke Indonesia,
Pada waktu kita beli rumah, seringkali orang, kalau kita beli perumahan, orang akan bertanya siapa developernya. Kalau kita berkata bahwa ini Summarecon misalnya, langsung mereka tahu. Pasti bagus, pasti kuat, dan ini bisa dipercaya. Bukan developer yang tipu-tipu, karena sudah dikenal, bisa dipercaya. Sehingga pada waktu mereka menjual rumah di dalam sebuah perumahan lebih sehingga pada waktu mereka membangun perumahan atau apartemen, itu mereka menjualnya mahal sekalipun laku. Karena mereka telah mewariskan nama baik, mewariskan kejujuran, mewariskan bisa dipercaya. Sehingga anak cucunya dipercaya oleh orang lain. Demikian juga dengan perjalanan iman. Pada waktu Simpson itu dipanggil Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Itu permulaannya bukan di Simpsonnya, tapi sebelum Tuhan memakai Simpson dengan urapan yang luar biasa, Tuhan memulai dari ibunya. Mari kita baca. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 5 berkata begini. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Demikian, perhatikan ini. Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sebelum Tuhan memakai Simpson di dalam hidupnya dengan pengurapan yang luar biasa, dia menjadi orang yang sangat kuat karena memang Tuhan memanggil dia untuk sebuah panggilan khusus di dalam peperangan melawan orang Filistin. Dia bisa menghabiskan orang Filistin dan mengalahkan orang Filistin itu sendirian, gak perlu pakai pasukan. Diurapi demikian, tetapi Tuhan memulai dari orang tuanya. Tuhan berkata kepada ibu dari Simpson bahwa oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jadi ibunya disuruh memelihara dirinya. Belum tentang memelihara anak, tapi memelihara dirinya. Pelihara dirimu. Jadi ibu dari Simpson ini harus tahu memelihara dirinya. Kenapa? Dari apa yang dia lakukan akan berdampak kepada anaknya. Ayat yang keempat, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Ibunya dikatakan pelihara dirimu. Jangan minum minuman anggur yang memabukkan, jangan makan makanan yang haram. Kenapa? Karena kamu akan mengandung seorang anak laki-laki yang kepadanya tidak boleh ada pisau cukur. Jadi rambutnya nggak boleh dicukur. Sebab dari sejak dalam kandungan, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Kenapa? Karena lewat dia akan dimulai sebuah penyelamatan bagi bangsa Israel dari Filistin. Di dalam membangun iman dan di dalam menanggapi panggilan Tuhan, itu teamwork. Tuhan itu bekerja secara tim. Tuhan memulai mungkin dari nenekmu, kemudian kepada kamu, lalu kepada cucumu. Seperti kepada Simpson, sebelum Tuhan memanggil Simpson, Tuhan sudah mempersiapkan Simpson dari kandungan. Dan Tuhan memanggil ibu Simpson untuk menguduskan dirinya. Tidak boleh minum anggur dan minum minuman yang memabukkan dan tidak boleh memakan makanan yang haram. Karena sejak dalam kandungan anaknya adalah seorang nazir Allah atau seseorang yang sudah dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Sebelum Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah diurapi Tuhan sejak di dalam kandungan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan itu dari Elizabeth dan Zakaria orang tuanya. Zakaria adalah dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga dengan Elizabeth, ibunya. Dan mereka inilah yang dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang anak yang dipilih Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Sebuah tim. Nenek dari Timotius mungkin kita tidak kenal kalau tidak disebut oleh Paulus. Kita tidak pernah tahu apa sih kegerakan yang dibangun oleh
Lois, neneknya Timotius, apa yang dibangun oleh Eunike. Tetapi yang kita tahu adalah Timotius adalah orang yang dipakai Tuhan. Dia orang yang tulus imannya. Tetapi ketulusannya karena ada yang sudah membangun fondasinya, yaitu neneknya dan ibunya. Seringkali Tuhan itu memakai kita dengan panggilan yang berbeda di dalam keluarga. Mungkin saudara punya orang tua atau saudara adalah orang tua bagi anak-anakmu. Engkau mungkin tidak melakukan perkara yang besar, tetapi keturunanmu lah yang akan melakukan perkara besar. Mungkin ada banyak panggilan Tuhan di dalam hidupmu di masa yang lalu yang tidak engkau selesaikan. Karena ada banyak hal yang terjadi. Contoh, ada seorang ibu dulu masa mudanya dipakai Tuhan luar biasa dan dia masih punya panggilan, dia masih ingin kejar Tuhan, dia ingin memperluas pelayanan, dia ingin berlari bersama dengan Tuhan. Tapi pada waktu dia mengandung, dia punya anak, dia harus terhenti karena dia harus mempersiapkan anaknya, merawat anaknya sehingga dia tidak bisa pelayanan. Jangan merasa bersalah karena mungkin anakmu lah yang akan menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam hidup. Itu sebabnya tugas kita adalah mewariskan roh takut akan Tuhan, mewariskan hati yang percaya kepada anak-anak kita. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, fokus dia adalah menanamkan benih kepada murid-muridnya. Sehingga pada waktu Yesus harus kembali ke surga, dia tahu murid-muridnya bisa berlari lebih cepat, lebih luas dari dirinya. Kenapa? Yesus berkata, kalau kamu percaya, engkau juga bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar. Kenapa? Yesus bekerja sendirian. Dia diserang dari kanan dan kiri. Dia dibunuh karena dianggap menghujat Allah. Karena Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah yang artinya aku adalah Allah itu sendiri. Tetapi lewat murid-muridnya. Dan Yesus melayani hanya 3,5 tahun. Tetapi murid-muridnya, waktu Yesus mati, dia bisa melayani lebih lama dari Tuhan Yesus. Dan mereka ber-12 orang, masing-masing orang memuridkan orang lain. Sehingga itu sebabnya zaman rasul-rasul, begitu Tuhan naik ke surga, itu kegerakan kekristenan menjadi sangat dahsyat. Demikian juga dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham di dalam keluarganya adalah benih awal. Dia dipanggil dari Ur Kasdim, negeri yang menyembah berhala. Mungkin Abraham dan keluarganya adalah satu-satunya orang yang menyembah Tuhan di Ur Kasdim. Kita tidak tahu. Tetapi kemudian Abraham dipanggil Tuhan dan dia taat. Saudara, ketaatannya itu dilihat oleh Ishak. Ishak bisa melihat kesetiaan Abraham. Dia bisa melihat bagaimana Tuhan yang disembah oleh Abraham bapaknya itu bisa dipercaya. Sehingga dia juga bisa percaya kepada Tuhan. Lalu pada waktu Yakub lahir, dia bisa melihat iman Abraham dan melihat iman dari Ishak. Karena pada waktu Yakub lahir, Abraham belum mati. Bahkan mereka sempat tinggal di dalam satu kemah. Atau kalau zaman sekarang, satu rumah. Dia, Abraham, dan Ishak. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Ini tentang Abraham. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Abraham adalah benih pertama. Dia diutus Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Dia percaya, dia mentaati Tuhan. Bahkan pada waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya Ishak, dia percaya. Dari situ Ishak bisa belajar. Tuhan itu bisa dipercayai. Waktu Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya, yaitu dirinya sendiri, Ishak bisa lihat, ternyata pada waktu aku rela untuk disembelih oleh bapakku sendiri sebagai korban bakaran seperti yang diminta oleh Tuhan, ternyata Tuhan menyelamatkan aku nggak jadi dibunuh tuh. Karena Tuhan mengasihi bapakku dan Tuhan mengasihi aku. Nah, lalu lahir Yakub. Yakub bisa melihat kehidupan kakeknya itu Abraham dan Ishak. Dia bisa melihat bahwa Tuhan berjalan dengan mereka, Tuhan bisa dipercaya. Kira-kira imannya lebih dahsyat? Ya, karena dia tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat dari satu orang, tapi dia melihat kakeknya sendiri dan dia juga melihat bapaknya.
Kita membaca di dalam Kejadian 31 ayat 42a. Ini kata-kata Yakub kepada Laban. Dia berkata gini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Yakub berkata, kalau Allah Abraham dan yang disegani Ishak, bagaimana dia tahu bahwa Ishak menyegani Tuhan, bahwa Ishak hormat kepada Tuhan, kalau dia tidak melihat? Saudara, Yakub melihat Abraham dan Ishak, sehingga iman dia lebih besar. Abraham gagal, dia punya dua anak, yang satu Ishak, satu Ismail. Ismail ditolak Tuhan, karena memang dia adalah anak yang lahir dari kecelakaan, bukan dari apa yang Tuhan rancangkan. Singkat cerita, kemudian Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Esau ditolak oleh Tuhan. Dari situ Yakub mulai belajar arti untuk mewariskan roh takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Lebih dari bapak-bapaknya. Dari situ dia belajar sesuatu. Bagaimana pentingnya mewariskan iman kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Yakub berhasil. 12 anaknya. Tidak ada satupun yang ditolak oleh Tuhan. Semua dipakai Tuhan. Saudara, Abraham tidak membelah laut. Abraham tidak menurunkan hujan dan menghentikan hujan seperti Elia. Abraham tidak membelah laut seperti Musa. Tetapi dari Abraham lahir Ishak, lalu Yakub, dan dari Yakub lahir nabi-nabi besar, termasuk Musa yang membelah laut dan Nabi Elia yang menghentikan dan menurunkan hujan. Dan Nabi Elia yang berkuasa menghentikan dan menurunkan hujan. Dari Yakub lahir nabi-nabi besar, imam-imam besar, raja-raja, rasul-rasul, dan lahirlah Yesus. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat rasul-rasul atau generasi kita yang sekarang. Tuhan tidak hanya melihat Yakub. Itu sebabnya Tuhan menyebut bahwa Abraham adalah bapa semua orang beriman. Karena yang Tuhan lihat adalah siapa yang pertama membangun sebuah fondasi iman. Sehingga lewat dia, turunannya adalah orang yang takut akan Tuhan. Waktu Timotius menjadi orang yang tulus ikhlas imannya, Tuhan tidak hanya melihat Timotius, tetapi Tuhan juga melihat Louis, orang pertama yang menanamkan benih dan membangun fondasi iman. Sehingga anaknya, Yunika, lalu cucunya juga memiliki iman yang sama. Mereka menerima warisan iman dari dia. Waktu Tuhan memakai Musa dengan luar biasa, Tuhan tidak hanya mengingat Musa, tetapi Tuhan mengingat iman dari bapak ibunya. Mungkin saudara berkata, aku tidak punya keluarga yang mewariskan iman kepadaku karena mereka bukan orang percaya Yesus. Saya adalah orang pertama yang percaya Yesus. Itu sebabnya Tuhan membuat keluarga rohani. Saudara bisa menerima warisan iman, warisan rohani, di mana saudara bergereja. Dan di zaman ini, Tuhan banyak memberikan saudara kemudahan mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan. Saudara juga mendengarkan khotbah dari channel ini untuk saudara mewarisi roh hikmat, roh iman, roh takut akan Tuhan. Saudara bisa ambil, mewarisi dari banyak hamba Tuhan. Tuhan menciptakan keluarga rohani supaya setiap saudara yang tidak punya keluarga yang takut akan Tuhan, saudara menemukan keluarga rohani di gereja. Di gereja ada orang tua rohani yaitu gembala. Dan Tuhan bisa mengirimkan di situ orang-orang yang diundang, orang-orang yang telah dipilih oleh gembala saudara untuk mengajar kepada saudara. Jadi tidak ada alasan saudara tidak bisa bertumbuh karena keluargamu bukan orang Kristen. Karena saudara punya keluarga rohani, yaitu gereja. Jadi panggilan Tuhan di dalam sebuah keluarga adalah panggilan satu kesatuan. Mungkin saudara tidak melakukan perkara besar. Mungkin saudara bukan seorang worship leader, tapi saudara seorang ibu rumah tangga. Mungkin saudara tidak dipakai Tuhan. Mungkin saudara suami-suami atau ayah yang tidak melakukan perkara besar. Tetapi saudara bisa menjadi seorang bapak yang baik. Seorang bapak yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Maka imanmu juga diperhitungkan Tuhan. Karena di dalam keluarga itu seperti pelari estafet. Mungkin saudara adalah seorang bapak yang memulai untuk cinta kepada Tuhan. Saudara dan
istrimu. Atau saudara yang memulai kemudian istrimu yang menangkap estafet itu. Lalu kalian berdua mempersiapkan anakmu. Mungkin anakmu lah yang menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Melebihi saudara. Bahkan mungkin cucumu jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh anakmu dan dirimu sendiri. Itu sebabnya seperti Yesus, dia memberikan tongkat estafet kepada murid-muridnya. Dari murid-muridnya disebar sampai ke seluruh dunia, termasuk kita, yang terus mengobarkan api yang telah kita warisi dari pendahulu-pendahulu kita. Demikian juga dengan keluarga. Itu sebabnya jangan ada yang merasa saya kecil, saya tidak dipakai Tuhan, karena mungkin saudara dipakai Tuhan untuk membangun fondasi. Dan kalau saudara menjadi besar, jangan kemudian saudara sombong. Karena mungkin ada orang-orang di belakangmu yang menjadi benih pertama yang akhirnya menjadi besar di dalam dirimu. Contoh sebuah kesaksian, saya dulu bertemu dengan seseorang. Saya waktu itu masih remaja. Saya dulu remaja sudah berkhotbah. Saya memuridkan, saya melayani anak-anak muda. Kemudian suatu saat saya ketemu dengan seseorang. Orangnya cantik, saudara. Orangnya cantik. Kemudian dia bilang, dia langsung peluk saya. Saya lupa, saya tidak tahu siapa dia. Terus dia berkata, Kak Deborah, ingat saya nggak? Saya bilang, sorry aku nggak tahu. Aku mungkin lupa. Saya nggak enak, saudara, kalau bilang nggak tahu atau lupa itu sebenarnya nggak enak. Tapi memang saya tidak tahu dia itu siapa. Lalu dia berkata gini, tahu nggak? Saya yang dulu adalah pengedar narkoba dan pemakai obat, saudara. Karena anak ini dulu dititipkan orang tuanya kepada tantenya. Ternyata suami tantenya itu suami istri, pemakai narkoba dan pengedar narkoba. Sehingga anak ini juga menjadi pemakai narkoba sejak remaja. Sampai dia itu pernah sakau waktu di diskotik. Dia tuh sudah kaku, mulutnya terbuka, matanya terbuka. Semua orang bilang, orang ini sudah kaku, sudah mati. Dia mau ngedipkan mata nggak bisa, menutup mulut nggak bisa, tapi dia bisa mendengar omongan orang. Semua orang bilang gini, udah kaku, orang ini sudah mati. Kalau toh belum mati, sebentar lagi dia mati. Udah kaku, saudara. Tapi apa yang dia katakan? Waktu itu saya ingat perkataan Kak Deborah. Ternyata dia tuh diam-diam itu suka datang kalau saya ada persekutuan, dia ada persekutuan, dia duduk paling belakang. Yang saya tahu dia itu dulu hitam rambutnya keribu gitu ya. Orangnya hitam rambutnya sebenarnya bukan keribu keriting tapi memang rambutnya kayak gak teratur gitu, gak diatur keribu orangnya hitam kusem gitu ya kan. Terus dia duduknya di belakang. Terus dia berkata, saya mengingat setiap khotbahnya Kak Deborah. Tidak ada yang saya lupa. Waktu Sakau itu, dia langsung ingat. Dia di dalam hati bilang gini, Yesus kamu yang diberitakan oleh Kak Deborah, kalau memang kau Tuhan, selamatkan aku. Kalau kau selamatkan aku akan menjadi orang percaya dan melayani. Dan waktu dia terus berdoa itu, saudara, di dalam perjalanan ke rumah sakit ya kan, sudah sebenarnya dia dibawa ke rumah sakit, dia bilang orang-orang itu sudah kayak ogah-ogahan bawa dia ke rumah sakit. Karena dia ini sudah sakau, dia sudah kaku, nggak bisa bergerak. Ternyata waktu perjalanan rumah sakit, tiba-tiba dia batuk. Dia batuk, kemudian dia mulai sadar, dia bisa bergerak. Sampai semua orang akhir bilang, oh dia ternyata masih hidup. Dan sebagainya, singkat cerita, saya lupa kemudian ceritanya gimana karena dulu ya saudara. Terus kemudian dia datang ke saya itu dalam keadaan yang bersih. Makanya saya lupa, dia cantik sekali. Dia kelihatan bersih, langsing. Terus dia berkata bahwa sekarang saya tuh suka datang ke rumah sakit, ke rumah-rumah panti jompo, ke orang-orang miskin. Karena saya mau membagikan kasih yang telah aku terima dari Tuhan Yesus. Dan Kak Deborah mungkin nggak sadar. Kalau saya dulu tidak pernah datang ke persekutuan dan tidak mendengar apa yang Kak Deborah katakan, mungkin waktu saya sakau, saya tidak teriak kepada Yesus karena saya tidak tahu siapa itu Yesus. Saudara, seringkali kita tidak sadar apa yang sedang kita lakukan. Ternyata benih itu nancep kepada seseorang. Itu sebabnya lakukan saja bagian. Demikian juga dengan orang tua. Lakukan saja bagianmu. Berdoa, berdoa, berdoa untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Berikan teladan. Kalau saudara adalah orang yang selalu bisa mengucap syukur, saudara bisa mempercayai Tuhan, benih itu pasti akan mengalir. Benih itu pasti akan tertanam di dalam hati anak-anak. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara punya orang tua yang tidak takut akan Tuhan, tetapi sekarang saudara menjadi orang yang percaya, lewat kamulah keluargamu diselamatkan. Karena fokus Tuhan selalu keluarga.
Lewat Rahab, Tuhan menyelamatkan keluarganya. Lewat Cornelius, Tuhan menyelamatkan seluruh keluarga Cornelius. Bahkan ada seorang kepala penjara Filipi yang bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Paulus berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi keluargamu." Fokus Tuhan adalah keluarga. Dan dari keluarga kita, Tuhan akan memakai kita memenangkan keluarga-keluarga. Mungkin yang kita menangkan satu, tapi dari satu itu dia akan memenangkan keluarganya. Itu sebabnya jangan ada yang merasa kecil. Karena mungkin tugasmu memang untuk mempersiapkan anak-anak. Untuk membangun fondasi. Supaya anak-anakmu bisa berlari sesuai dengan panggilan Tuhan atas dia. Saya pernah menyaksikan seorang hamba Tuhan yang dulu ibunya adalah seorang janda di Tiongkok sana. Ibunya setiap hari berdoa untuk anak-anaknya, 8 orang anaknya, 7 laki-laki, 1 perempuan. Dia seorang janda umur 30 tahun, suaminya sudah meninggal. Tetapi dia selalu berdoa, "Tuhan, Engkau yang sekarang menjadi bapak bagi anak-anakku. Jamin anak-anakku untuk menjadi orang yang menghormatimu dan berguna bagi kerajaan Allah." Setiap pagi itu yang dia doakan sampai anak-anaknya mendengar. Dan nilai-nilai apa yang ditanam pada anak-anaknya? Kalau kamu miskin harta, tidak masalah. Tetapi kalian jangan pernah miskin iman dan miskin kasih. Miskin uang tidak apa-apa, tapi jangan miskin iman dan jangan miskin kasih. Dan apa yang terjadi? Pada waktu ibunya meninggal, anak-anaknya terus takut akan Tuhan. Bahkan salah satu anaknya menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai hari ini. Mungkin ibunya tidak melakukan perkara besar, tetapi di mata Tuhan dia melakukan perkara yang besar, yaitu menanamkan benih iman, benih kebenaran kepada anak-anaknya. Mewariskan harta, baik. Tetapi lebih daripada itu adalah warisan iman. Sehingga kemanapun mereka pergi sampai ke ujung bumi, bahkan sampai kita mati, kita tahu. Karena anak-anak kita selama mereka percaya kepada Yesus dan takut akan Tuhan, hidupnya dijamin. Kalau mereka dalam kesulitan, anak-anak kita tahu kepada siapa mereka berharap dan kepada siapa mereka minta tolong. Jadi dari segala warisan yang kita bisa berikan kepada mereka, yang terpenting adalah warisan iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami menutup hari di malam ini dengan mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah kepadamu. Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa tidak ada satu orang pun di dalam keluarga kami yang gugur imannya. Baik suami, istri, maupun anak-anak kami, bahkan anak cucu kami dan generasi kami selanjutnya. Dan Tuhan, biarlah roh iman, roh takut akan Tuhan, api yang, roh yang berkobar-kobar itu ada di dalam keluarga kami sampai kepada keturunan kami. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mereka bisa setia sampai garis akhir. Berkati Tuhan keluarga-keluarga dari setiap anak-anak-Mu ini Tuhan yang sedang mengikuti ibadah malam hari ini. Mereka semua yang mengangkat tangannya dan sudah menulis di dalam chat. Mereka menulis dengan percaya dan mereka mengangkat tangan dengan percaya dan penuh pengharapan. Engkau mengurapi mereka, Engkau membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka semuanya yang di tempat ini dan seluruh keluarganya. Kalau yang berdoa adalah orang-orang tua, Tuhan berkati mereka sebagai orang tua, biarlah urapan-Mu bekerja sehingga lewat urapan mereka turun kepada anak cucunya. Demikian kalau kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mungkin orang tuanya bukan orang yang takut akan Tuhan, bukan orang percaya. Biarlah Engkau memakai anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi benih pertama sehingga lewat mereka seisi keluarganya diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita saling mendukung dan membangun dalam kasih. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari komunitas yang menguatkan satu sama lain. Ibrani 10:24-25. Tuhan Yesus memberkati.